Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Putri dengan NIM 301018000153 dari SGD 4 Modul Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia eksterna, uterus, serta salping. Terima kasih. Menjelaskan tentang organ genitalia pada wanita. Jadi organ genitalia pada wanita itu terbagi menjadi dua berdasarkan letaknya. Jadi ada organ genitalia interna serta organ genitalia wanita yang eksterna. Untuk organ genitalia yang interna itu terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, serta vagina. Untuk yang organ genitalia eksterna itu terdiri dari tiga, ada vulva, ada uretra, serta ada klitoris. Untuk yang vulva itu terdiri dari mons pubis, labium mayor, labium minor, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang organ genitalia eksterna terlebih dahulu. Jadi tadi kan saya sudah mengatakan jadi organ genitalia eksterna itu ada terdiri dari tiga, ada vulva, uretra, serta klitoris. Nah, untuk yang vulva dia itu terdiri dari mons pubis, terus vestibulum vaginae, labium mayor, labium minor, bulbus vestibulum, terus glandula vestibular mayor, glandula vestibular minor, sama ostium vagina. Nah, untuk yang mons pubis, yang pertama itu ada mons pubis. Jadi mons pubis itu merupakan jaringan lemak yang merupakan yang berada di bagian atas sini. Dia itu biasanya ditumbuhi rambut ketika seorang wanita sudah memasuki masa pubertas. Terus selanjutnya ada labium mayor. Labium mayor tuh yang ini. Dia tuh sama aja jaringan lemak. Dia tuh di bagian luarnya dia itu dilapisi sama rambut, tapi dia juga punya bagian dalam yang permukaannya licin yang tidak tidak ditumbuhi oleh rambut. Nah, labium mayor ini dia itu ke arah ventral, ke arah mons pubis ini dia bertemu menjadi labiorum commissura anterior. Nah, terus dia melanjut lagi ke belakang ini, ke arah dorsal, ke arah perineum. Nah, itu nanti dia dinamain sebagai labiorum commissura posterior. Setelah itu, di bagian lebih dalamnya lagi, di sini ada seperti labium lagi, ya. Ini namanya labium minus vaginae. Dia ini permukaannya licin dan tidak ditumbuhi oleh rambut. Selanjutnya itu ada vestibulum vaginae, yang mana dia itu terletak di antara labium minor. Dia itu merupakan sebuah ruangan yang nanti dia itu bakal menjadi tempat bermuaranya ada 5. Yang pertama ada ostium uretra eksterna pada wanita, ini yang putih ini. Terus ada ostium vaginae bawahnya. Lalu ada muara dari ductus glandularis vestibularis mayor, glandula vestibularis minor, serta muara glandula parauretralis. Selanjutnya ada bulbus vestibularis, yang mana nanti bulbus vestibularis ini dia itu merupakan homolog dari bulbus uretrae pada pria. Lalu dia itu juga merupakan jaringan erektil yang berada di sisi kanan dan kiri dari ostium vaginae. Ada glandula vestibularis mayor. Kalau yang glandula vestibularis mayor itu dia nanti bakal berhomolog dengan pria dengan glandula bulbo-uretralis. Kalau misalnya yang glandula vestibularis minor itu dia bakal berhomolog pada pria itu dengan glandula uretralis litre. Selanjutnya itu ada himen. Himen itu ini yang sebelum masuk di ostium vagina. Itu merupakan selaput darah, yang mana himen itu ada beberapa jenis. Ada himen anularis. Normalnya itu bentuknya itu anularis gitu loh. Jadi lubangnya 1. Terus ada yang
semilunar atau seperti bulan sabit. Terus ada yang cribiformis. Cribiformis tuh kayak titik-titik banyak gitu. Terus ada juga yang imperforat. Jelaskan tentang uterus. Jadi uterus itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, dia itu ada fundus uteri. Lalu ada corpus uteri. Lalu di sini ada isthmus uteri. Lalu di sini juga ada selanjutnya cervix uteri. Ya, yang pertama itu ada corpus uteri. Jadi corpus uteri ini merupakan daerah yang dia tuh letaknya di antara fundus uteri dan isthmus uteri. Nah, corpus uteri ini dia tuh punya 2 fasies. Yang pertama ada fasies intestinalis atau disebut juga fasies posterior. Terus juga dia punya fasies vesicalis, itu yang bagian depan ini, atau yang disebut fasies anterior. Nah, di dalam uterus ini itu terdapat ruangan yang mana nanti waktu hamil diisi oleh bayi, namanya cavum uteri. Selanjutnya ada isthmus uteri. Nah, isthmus uteri ini yaitu bagian yang menyempit pada uterus, yang mana nanti ketika terjadi kehamilan, si isthmus uteri ini bakal tertarik ke bawah yang membentuk segmen bawah rahim. Selanjutnya ada cervix uteri. Cervix uteri ini dia itu bagian paling bawah dan berbentuk silindris. Nah, dia ini punya 2 bagian, yaitu ada portio supravaginalis cervicis sama portio vaginalis cervicis. Uterus ini dia tuh terdiri dari 3 lapisan, ada perimetrium, myometrium, sama endometrium. Kalau yang perimetrium itu merupakan peritoneum yang membungkus dari uterus. Kalau yang myometrium itu terdiri dari lapisan otot yang membangun dari uterus. Terus kalau yang endometrium itu merupakan lapisan mukosa dari uterus. Ini dia itu terfiksasi. Nah, yang memfiksasi ini dia itu difiksasi oleh beberapa ligamentum. Yang pertama itu ada ligamentum latum uteri. Nah, ligamentum latum uteri ini dia membentang dari margo uterus hingga ke sebelah lateral dan lantai pelvis. Nah, ligamentum latum ini dia tuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada mesosalping, yang mana mesosalping ini dia itu menyatu sama tuba uterina. Terus yang mesovarium, yang kedua mesovarium. Nah, mesovarium itu dia itu melekat pada ovarium. Terus yang ketiga ada mesometrium yang mana nanti dia itu melekat langsung sama uterusnya. Saya memberi tambahan tadi, si ligamentum latum ini dia punya 2 lamina. Ada lamina anterior, yang mana lamina anteriornya itu nanti dia melanjut sebagai diafragma pelvis dan dinding lateral pelvis. Terus ada lamina posterior, yang mana nanti lamina posteriornya itu melanjut sebagai pelika rektouterina. Rektouterina berarti dia kan sama rektum dan uterus. Rektum teres uteri. Dia itu mana nih? Di sini. Nah, labium teres uteri ini dia itu berjalan di uterotubal melalui kanalis inguinalis yang nanti dia sampai ke labium mayor. Terus ada ligamentum transversum cervicis atau ligamentum cardinale. Ini yang di sebelah sini itu dia itu terbentang dari portio supravaginalis sampai pars lateral fornix vaginae.
Terus nanti dia tuh bakal melekat ke dinding lateral dari pelvis. Jadi ada ligamentum recto-uterinum atau ligamentum sacro-uterina. Nah, ligamentum sacro-uterina ini dia itu berjalan dari samping cervix uteri sampai ke rektum. Terus juga ada ligamentum pubo cervicale. Terus ini juga ada ligamentum ovarii propium. Lalu ada ligamentum suspensorium ovarii. Sama ada parametrium. Saya akan menjelaskan tentang tuba uterina. Kelihatan. Jadi tuba uterina itu merupakan saluran ya, ini saluran ini. Jadi tuba uterina itu terdiri dari 4 bagian. Ada pars uterina, ada sama ostium uterinum. Yang mana ini? Dia ini itu bagian paling sempit dari tuba uterina. Nah, terus dia itu langsung bertemu dengan uterus. Terus setelah itu ada lagi isthmus tuba uterina. Nah, isthmus tuba uterina ini dia itu berdinding tebal, tapi lumennya itu lebih besar daripada yang pars uterina. Terus ada ampula tubae uterina, sama ada infundibulum tubae uterinae, sama ini ada fimbriae-nya. Kan ada 4 bagian. Yang pertama itu ada pars uterina. Jadi pars uterina ini merupakan bagian dari tuba uterina, yang mana dia itu memiliki lumen paling sempit di antara yang lainnya ini. Yaitu dia itu bakal melanjut ke uterus sebagai ostium uterinum tubae. Terus ada isthmus tuba uterina. Jadi isthmus tuba uterina ini itu merupakan saluran juga. Dia itu punya dinding yang tebal, tapi lumennya itu lebih besar daripada yang pars uterina tadi. Ada ampula tuba uterina. Lah, ampula tuba uterina ini dia tuh merupakan bagian yang paling panjang daripada bagian yang lain di tuba uterina. Dia ini dindingnya tipis dan terlihat berkelok-kelok. Nah, ampula tuba ini biasanya tempat untuk pembuahan. Selanjutnya itu ada infundibulum tuba uterina, yang mana nanti dia itu langsung masuk atau berbatasan ke ovarium, yang nanti dia bakal disebut ostium abdominale tuba uterina. Nah, infundibulum ini kan punya fimbriae. Nah, ada satu fimbriae yang dia tuh mengarah ke ovarium yang namanya fimbria ovarica. Jadi, si tuba uterina ini untuk yang arterinya dia tuh perdarahan arteri di tuba uterina itu mendapatkan asupan darah dari arteri uterina dan arteri ovarium. Sedangkan untuk vena-venanya dia tuh mencurahkan isinya ke vena ovarica dan vena uterin. Untuk inervasi dia itu dipersarafi oleh plexus ovaricus, dan untuk sebagian itu dari plexus uterina. Baik, terima kasih telah selesai materi yang saya jelaskan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.